Bab 1711, sangat bagus. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1171. Chen Xuan memberitahu Chen Nanfeng dengan tepat apa yang mereka katakan tentang 5 perintah suci di rumah Xia Ruofei malam ini. Chen Nanfeng ditelepon terdiam untuk waktu yang lama, dan Chen Xuan tidak berani mendesaknya, jadi dia menunggu dengan jujur. Setelah beberapa lama, Chen Nanfeng berkata, saya akan mengatur masalah ini, seperti yang dikatakan Xia Ruofei, dan mengatur lokasinya di Sanshan. Oke, kata Chen Xuan. Chen Nanfeng berpikir sejenak dan berkata, Xuaner, kamu menghubungi Xia Ruofei, dan kamu berkata, dia lebih mengetahui situasi Sanshan, dan bertanya padanya apakah dia dapat mengatur lokasinya. Chen Xuan membeku sesaat, dan segera memahami sinyal yang ingin dikeluarkan ayahnya, jadi dia segera mengangguk dan berkata, saya tahu, saya akan berdiskusi dengannya. Selain itu, katakan padanya bahwa Tianyimen tidak akan mengirim orang untuk berpartisipasi. Chen Nanfeng berkata, bagaimanapun, kedua token itu ada padamu. Adapun Fei Huagu dan Chang Langmen, saya juga akan membuatnya lebih sederhana, cobalah untuk membawa sendiri token itu, atau kirim seorang penatua, dan jangan biarkan guru bergerak. Petik 2. Chen Xuan tahu bahwa semua praktik Chen Nanfeng adalah membiarkan Xia Ruofei lengah. Dia tidak mengerti mengapa Chen Nanfeng begitu yakin bahwa Xia Ruofei terlibat, dan akan ada terobosan dalam studi 5 perintah suci. Dia bahkan merasa meskipun tidak ada komunikasi langsung antara ayahnya dan Xia Ruofei, sepertinya tidak ada suara. Pemahaman diam-diam. Oke, saya akan memberitahunya. Chen Xuan berkata, ayah, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan memesan? Chen Nanfeng berkata, jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, Anda dapat bertindak sesuai kesempatan Anda sendiri. Usahakan untuk tidak bertentangan dengan lembah Fei Hua dan gerbang Changlang. Anda dapat melindungi kepentingan Xia Ruofei semaksimal mungkin tanpa mempengaruhi Tianyimen. Dia melepaskan niat baik. Dimengerti. Chen Xuan berkata dengan mudah. Meskipun Chen Nanfeng masih tidak dengan jelas memberitahu Chen Xuan alasan melakukan hal itu, Chen Xuan merasa bahwa Chen Nanfeng tidak bermaksud menjadi musuh Xia Ruofei, dan tidak melakukannya, ingin mengingini harta karun Xia Ruofei, tetapi malah berharap untuk dengan sengaja membuat kesepakatan yang baik dengan Xia Ruofei. Ini, sesuai dengan niat awal Chen Xuan. Dengan cara ini, dia menghindari dilema. Karena Xia Ruofei telah mengidentifikasi dirinya, maka pengalamanmu di perusahaan Taoyuan akan berakhir terlebih dahulu. Anda bisa tinggal di Sanshan untuk sementara waktu. Dalam pandangan Chen Nanfeng, ketika Chen Xuan mengambil inisiatif untuk meninggalkan perusahaan, dia secara alami melepaskan niat baik kepada Xia Ruofei. Dia tidak menyangka bahwa setelah ragu-ragu beberapa saat, Chen Xuan berkata, ayah, Xia Ruofei dan saya telah mencapai konsensus tentang pengalaman tersebut, dan saya akan terus bekerja di Taoyuan selama jangka waktu tertentu untuk membantu perusahaannya menyelesaikan tahap demi tahap pekerjaan, dan kemudian pergi. Xia Ruofei sendiri telah setuju. Chen Nanfeng sedikit terkejut, dan bertanya dengan sedikit cemas, apakah ini pekerjaan dunia sekuler? Ya, bayi itu mengambil alih pekerjaan yang lebih penting saat dia pertama kali memulainya. Chen Xuan berkata, jika saya pergi tiba-tiba, itu mungkin berdampak lebih besar pada pekerjaan. Dan tahukah Anda, bayi selalu memiliki awal dan akhir. Ya, meskipun itu hanya pekerjaan biasa di dunia, anak-anak tidak mau untuk menyerah di tengah jalan. Saya harap ayah saya dapat memahami dan menyetujui keputusan ini. Chen Nanfeng merenung sedikit, dan berkata, jika Xia Ruofei tidak memiliki pendapat, saya setuju. Terima kasih ayah, kata Chen Xuan dengan gembira. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Chen Nanfeng, Chen Xuan yang santai awalnya ingin segera menghubungi Xia Ruofei, tapi dia memikirkan 2 batu giok mirip bunga Xia Ruofei yang dia lihat saat makan malam hari ini, dan saat ini, dia akhirnya menekan menjalani ide ini. Faktanya, Xia Ruofei sedang berjuang untuk tinggal sendirian di ruang tamu yang kosong saat ini, dan dia tidak menikmati berkah yang sama seperti yang dibayangkan Chen Xuan. Keesokan paginya, Xia Ruofei dan 3 orang sarapan di villa. Ling Qingshui dan Song Wei keluar kemudian pergi bekerja di perusahaan. Meskipun Xia Ruofei masih sedikit merasa tidak nyaman dengan Chen Xuan,
dia tidak ingin pergi ke perusahaan untuk berjaga sepagi ini perusahaan kemudian. Faktanya, dia juga tahu bahwa dengan latihan kultivasi Chen Xuan, kecuali dia mengawasi dirinya sendiri selama 24 jam, jika dia ingin melakukan gerakan kecil atau sekadar melakukan penghancuran, itu tidak dapat dihentikan. Namun, selama ada Master Jindan di perusahaannya yang menulis kode di sana, Xia Ruofei selalu merasa ketakutan, dan dia masih harus pergi ke perusahaan untuk berjaga. Xia Ruofei baru saja merebus air dan menuangkan sebungkus kecil teh liar yang baru saja dikeluarkan dari ruang Lingtu ke dalam teko. Ponselnya di samping meja kopi berdering. Xia Ruofei mendongak, dan ide penelepon adalah nomor ponsel yang digunakan Chen Xuan kali ini. Jadi dia meletakkan kantong tehnya terlebih dahulu, lalu menelan ponselnya dengan lambaian tangannya, dan menekan tombol jawab. Saudara Xia, apakah kamu mengganggumu untuk istirahat? Chen Xuan bertanya. Xia Ruofei dapat mendengarnya, dan suasana hati Chen Xuan sepertinya sedang baik. Dia tersenyum dan berkata, bangunlah pagi-pagi. Saudara Chen, apakah kalian mempunyai acara yang membahagiakan? Kalian semua sangat senang mendengar suara kalian. Apakah ada gadis di perusahaan? Mengaku padamu, Chen Xuan berkata dengan malu-malu, Saudara Xia, jangan bercanda. Haha, saya dapat menebaknya. Saya tahu itu tidak mungkin. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dengan keluarga Saudara Chen, praktisi wanita cantik di dunia kultivasi mungkin ingin berteman dengan Anda. Bagaimana Saudara Chen bisa naksir pada wanita muda di perusahaanku? Saudara Xia, saya belum berpikir untuk mencari teman untuk saat ini. Anda tidak boleh bercanda, Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Untuk menemukan Saudara Xia hari ini, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Oh, dengarkan telingamu dan dengarkan. Xia Ruofei juga membuang ekspresi tertawa dan berkata dengan lugas. Kemarin, lamaran Saudara Xia, aku memberitahu ayahku setelah aku kembali malam ini. Chen Xuan langsung berkata, ayahku menganggap lamaran ini sangat bagus, dan tempat pertemuannya juga bagus di Sanshan. Xia Ruofei sudah menebak hasil ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali, dan ketika dia mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, ini adalah hal yang bagus. Saat kalian bertiga mempelajari 5 perintah suci, saya juga ingin melakukannya bergabung dalam kegembiraan. Ini pengalaman jangka panjang, tidak tahu apakah tidak apa-apa. Chen Xuan dengan cepat berkata, tentu saja kami menyambut. Saudara Xia bersedia membantu memberikan ide, itu hal yang luar biasa. Chen Nanfeng membuat semua pengaturan ini untuk memfasilitasi partisipasi Xia Ruofei, dan juga untuk meminimalkan kewaspadaan Xia Ruofei. Apa gunanya Xia Ruofei tidak berpartisipasi? Jadi meskipun Xia Ruofei tidak mengatakannya sendiri, Chen Xuan akan mengambil inisiatif untuk mengundang Xia Ruofei. Hanya saja Chen Xuan tidak menyangka Xia Ruofei begitu kooperatif. Oleh Saudara Xia, Chen Xuan berkata dengan cepat, ayah saya mengatakan bahwa Anda akrab dengan Sanshan, jadi kami memiliki permintaan yang enggan. Saya harap Anda dapat membantu mengatur tempat dan jaminan lainnya. Hal-hal, saya ingin menyenangkan Saudara Xia, aku tidak tahu apakah itu akan terlalu merepotkan. Xia Ruofei juga memuji Chen Nanfeng. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saya akan mengatur ini untuk Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya berapa banyak orang yang akan datang terlebih dahulu. Segala hal lainnya akan diserahkan kepada saya. Terima kasih banyak. Chen Xuan berkata dengan cepat, Saudara Xia, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Ayah saya berkata, hanya ada satu perwakilan di sini di Tianyimen, dan dia juga akan membiarkan Fei Huagu dan Chang Langmen mengatur orang sesedikit mungkin, di satu sisi untuk rendah hati, di sisi lain. Hal ini juga harus mempertimbangkan masalah ini untuk tidak mengatakan bahwa lebih banyak orang lebih kuat. Penelitian tentang 5 perintah suci telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kemajuan, jadi ini bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik jika melibatkan lebih banyak orang. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum puas, dia berkata dalam hatinya, tampaknya Chen Nanfeng ini masih dalam perjalanan. Tempat pertemuan ditempatkan di Sanshan, tempat tersebut diatur oleh saya, dan orang-orang mencoba untuk datang sesedikit mungkin, ini mengkhawatirkanku akan takut. Aku tahu, Xia Ruofei berkata, kamu tentukan dulu waktunya.
Agar aku bisa membiarkan orang pergi ke tempat itu terlebih dahulu. Setelah waktu di sini dipastikan, saya akan menghubungi Anda lagi. Chen Xuan berkata dengan cepat, Saudara Xia, terima kasih. Luo Qingfeng segera bertanya lagi, Tuan, apakah Anda memerlukan budak tua itu untuk pergi ke Sanshan untuk membantu Anda? Saya telah mengajarkan metode pengendalian Zhongmen Dazen kepada orang kepercayaannya, dan tentunya tidak ada masalah untuk pergi selama beberapa hari. Xia Ruofei berkata, kamu tidak membutuhkannya lagi, tinggallah di Zhongye dan berlatihlah dengan baik. Biarkan kamu mengirim orang, terutama untuk melakukan penyambutan, keamanan dan kegiatan lainnya, karena ini adalah komunikasi antar kultivator, jadi tidak nyaman biarlah biasa orang melakukannya. Tuan, apakah Anda memanggil para petani untuk bertukar di Sanshan? Luo Qingfeng sedikit gugup. Budak tua harus datang lebih sering lagi. Budak tua khawatir tentang masalah keamanan. Tenang, aku bisa mengatasinya sendiri. Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. Selama kamu menjaga gerbang sekte, kamu akan menjadi bantuan terbesar bagiku. Qingfeng, begitulah adanya. Kamu membiarkan 8 murid itu pergi ke Sanshan. Setelah menghubungi saya secara langsung, saya akan mengatur agar mereka makan, hidup, dan beri mereka tugas. Ya Tuan. Luo Qingfeng melihat sikap tegas Xia Ruofei dan tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mengatur semuanya, Xia Ruofei menghela nafas lega dan menyesap air dari cangkir teh. Ling Qingsui dari samping bertanya, jika kamu terbang, Chen Xuan telah mengirimimu surat semu. Hah? Xia Ruofei berkata setelah minum teh, setelah 3 hari, semua orang akan belajar dan menukar 5 perintah suci. Bukankah pantas mencari resor di pinggiran kota untuk pertemuan pertukaran seperti itu? Ling Qingsui bertanya tanpa alasan, apakah hotel di pusat kota akan seperti itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pusat kotanya bagus. Saya tidak akan berkelahi dengan mereka, atau belajar dan bertukar pikiran. Pusat kota lebih nyaman. Tentu saja, jika mereka datang ke Sanshan dengan pemikiran yang berbeda, pusat kota, aku masih punya cara untuk membersihkannya. Buku bergambar roh adalah kartu terbesar Xia Ruofei. Pengetahuan yang diperolehnya dari mewarisi rune giok, ada banyak cara, bahkan para biksu Jindan, jika mereka tidak memahami cara-cara ini, juga mudah untuk terjebak di bawah api. Terlebih lagi, Xia Ruofei lebih percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia melanjutkan, Qingsui, kamu dan Wei Wei akan bersamaku lusa, jangan tinggalkan jarak 5 meter di sekitarku. Begitu ada situasi apapun, aku bisa menjagamu. Sebagian besar orang yang dapat membawa 5 perintah suci ke pertemuan pertukaran adalah tokoh penting dari sekte masing-masing, dan setidaknya mereka harus menjadi biksu Jindan. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Xuan dari Tianyimen menetapkan identitas dan tubuh tuan muda dan tua, dan latihan kultivasinya juga merupakan masa emas. Fei Wagu dan Chang Langmen, jika tidak ada kecelakaan, mereka harus menjadi pemimpinnya. Liu Manxia, pemilik lembah Fei Hua, dan Mu Seng, kepala gerbang Changlang, meskipun keduanya cukup senang bisa bergaul dengan Xia Ruofei di pelelangan, sebenarnya, cedera putra Mu Seng, Mu Jianfei, dapat membaik dan sembuh, terima kasih ke Huo Yun dan karya Xia Ruofei. Namun, ketika hati terpisah dari perut, apalagi jika menyangkut kepentingan besar, Xia Ruofei tak bisa mempercayai keindahan kodrat manusia. Oleh karena itu, dia hanya meminta Song Wei dan Ling Qingsui untuk mengikutinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pasti menjaga rahasia gulungan gambar roh, dan menempatkan Ling Qingsui Song Wei keluar angkasa untuk pertama kalinya, dan kemudian dia naik perahu terbang sendirian. Asteris-asteris selain itu, dia tidak yakin bisa mundur di bawah pengepungan 2 biksu Jindan. Ling Qingsui dapat mendengar nada serius Xia Ruofei, dia dengan cepat berkata, saya tahu saya akan memberitahu Wei Wei. Kemudian Ling Qingsui berkata dengan sedikit cemas, tetapi bahkan jika Anda dapat melindungi kami, bagaimana dengan perusahaan Taoyuan Anda? Dan keluarga kami, keluarga Wei Wei. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang berbicara tentang kasus terburuk, dan seharusnya tidak ada konflik secara umum. Tetapi jika mereka berani berurusan dengan orang biasa, itu adalah perseteruan yang mematikan. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menunjukkan niat membunuh yang dalam, dan melanjutkan, saya tidak akan sebaik mereka bahkan jika kekuatan mereka untuk sementara lebih rendah.
Mereka akan menghadapi kejaran saya yang tak berkesudahan di masa depan, dan murid-murid mereka akan berhenti. Saya ingin berjalan di dunia kultivasi, saya melihat satu membunuh satu. Ling Qingsui bergidik, dia kemudian berkata, ya, bagi orang biasa, itu menyentuh intinya. Jika Anda menerbangkan kapal terbang hitam itu, Anda benar-benar bisa datang dan pergi seperti angin, dan menjadi mimpi buruk mereka. Tapi Paman Song bukan orang biasa. Dia sudah menjadi seorang kultivator. Xia Ruofei sedikit mengernyit, dan berkata, saya memberikan jimat pelindung Paman Song. Para biksu jin dan umum seharusnya tidak melihat kekurangan apapun kecuali Chen Nanfeng hadir. Xia Ruofei merasa kemampuan Chen Nanfeng agak aneh, seolah-olah dia bisa memahami segalanya, jadi dia benar-benar memahami bahwa metode perisai dapat menyembunyikan Chen Nanfeng. Secara umum tidak ada masalah. Xia Ruofei berkata, belum lagi status khusus Paman Song, orang-orang di dunia kultivasi umumnya enggan menembak pejabat senior di dunia sekuler, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah. Omong-omong, Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Qingsui, saya telah mengatakan, ini adalah kasus terburuk. Saya pikir ini kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi, jadi jangan khawatir, saya katakan kepada Anda untuk tetap tinggal di sisiku ini hanya tindakan pencegahan. Tema utama pertemuan ini adalah untuk berkomunikasi dan berdiskusi satu sama lain dengan kemungkinan besar. Yah, aku tahu, Ling Qingsui mengangguk dan berkata, kamu harus menjaga energimu dengan baik dalam 2 hari ini. Pastikan untuk menjaga keadaan asteris-asteris. Santai, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, keadaanku selalu baik. Dalam 2 hari berikutnya, Xia Ruofei juga pergi ke perusahaan, dan Chen Xuan sepertinya sudah melupakan masalah ini dan masih bekerja dengan rajin. Keesokan harinya, Xia Ruofei pergi ke hotel. Sebagai tuan rumah, dia harus datang terlebih dahulu untuk mengatur segalanya. 8 murid Xing Xingzong juga datang ke Sanshan. Dipimpin oleh Wang Shan, yang merupakan peneliti terakhir teh liar, dia sekarang juga menjadi biksu pemurnian gas tingkat 9. Tidak ada masalah untuk mengambil tim dengan tugas yang diberikan. Semua murid sangat menghormati Xia Ruofei, dan Wang Shan tentu saja lebih menghormatinya. Xia Ruofei mengaturnya langsung di hotel. Dia meminta Qin Yanan untuk memesan 15 kamar, yang seharusnya lebih dari cukup, dan menambahkan kamar kapan saja tidak cukup. Tao Yuan juga merupakan pelanggan besar. Oleh karena itu, Wang Shan dan 8 orang lainnya berada dalam satu kamar tidur single. Qin Yanan sudah berkoordinasi dengan pihak hotel. Selain sarapan prasmanan yang disediakan pihak hotel, semua tamu di kamar tersebut bisa langsung membayar tagihannya dan tidak perlu tamu membayar. Xia Ruofei meminta Wang Shan untuk memperbaikinya di hotel, mereka dapat langsung menghubungi asteris-asteris jika ada kebutuhan. Padahal, sebagai hotel bintang 5, segala fasilitasnya sangat lengkap, dan kebutuhan pokok bisa dipenuhi tanpa harus keluar hotel. Xia Ruofei awalnya khawatir bahwa 8 murid sekte pemetik bintang sering berlatih di gerbang sekte pegunungan yang dalam, dan mereka tidak beradaptasi dengan kehidupan dunia sekuler, dan bahkan fasilitas kamar hotel tidak akan digunakan. Alhasil, dia bertanya, 3 dari 8 orang tersebut telah lama menjalankan tugas di dunia sekuler. Mereka sangat akrab dengan segala sesuatu di dunia sekuler dan tidak membutuhkan Xia Ruofei untuk memberikan bimbingan apapun. Dia merasa lega, dan dia memerintahkan ketiga muridnya untuk bertanggung jawab mengajari semua orang untuk menggunakan fasilitas hotel dan akal sehat hidup di dunia, agar tidak membuat lelucon. Wang Shan secara khusus meminta Xia Ruofei untuk jalan-jalan. Dia tidak sabar untuk bekerja untuk para tetua. Sesampainya di tempat itu, dia sedang duduk diam di hotel. Apa yang sedang terjadi? Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis atau tawa, tetapi dia ingin Wang Shan memulai pekerjaan mereka. Namun masyarakat Fei Huagu dan Changlangmen belum datang. Chen Xuan, perwakilan Tianyimen, masih menulis kode dalam bahasa Taoyuan. Siapa yang akan mereka terima? Wang Shan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menenangkan Wang Shan, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa besok mereka akan memiliki tugas yang sangat penting untuk diserahkan kepada mereka, sehingga mereka harus tetap menjaga tenaganya hari ini. Wang Shan baru saja pergi seperti keputusan suci. Ada beberapa murid yang ingin berbelanja di Jalan Sanshan dan melihat adat istiadat dunia sekuler. Setelah Xia Ruofei berkata,
Wang San memutuskan untuk melarang semua orang keluar, semua tinggal di hotel, perawatan dan peremajaan. Besok adalah hari Sabtu, dan Chen Xuan menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak perlu bekerja lembur pada akhir pekan. Oleh karena itu, dia sibuk sampai hampir jam 8 malam sebelum dia meninggalkan perusahaan setelah masuk. Setelah turun, Chen Xuan teringat seminar pertukaran besok, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Xia Ruofei. Saudara Chen, Xia Ruofei menggoda, kupikir kamu lupa tentang besok. Chen Xuan berkata dengan sedikit malu, *****. Bagaimana bisa? Ini bukan untuk bisa berkonsentrasi. Berkomunikasi dengan teman-teman tahu besok, saya sudah mengurus semua pekerjaan, agar tidak dipanggil kerja lembur besok. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Bisakah kamu meletakkan pekerjaan pentingmu untuk saat ini? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Jelas dia adalah bos perusahaan. Bagaimana rasanya Chen Xuan lebih memedulikan urusan perusahaan daripada dirinya? Semuanya sudah selesai. Saya baru saja keluar dari perusahaan. Nada suara Chen Xuan membawa rasa pencapaian seperti anjing lembur. Xia bersaudara, pertemuan pertukaran besok, tolong. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Xia Ruofei berkata dalam hati, saudaraku, kamu sangat tercekik. Apakah kamu masih ingin pergi ke hotel besok? Kalau tidak, Chen Xuan bingung. Tentu saja sudah datang sekarang. Xia Ruofei berkata, kamu harus naik taksi ke hotel. Saya akan meminta seseorang untuk menjemput Anda di lantai pertama. Jika tidak, saya akan menelepon perusahaan untuk mengirimi Anda mobil. Chen Xuan berkata, tidak perlu, tidak ada gunanya. Sangat nyaman bagi perusahaan untuk naik taksi. Saya akan naik taksi. Kemudian, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saudara Xia, apakah Anda sudah berada di hotel? Mungkinkah teman-teman Gerbang Changlang dan Lembah Feihua datang lebih awal? Xia Ruofei berkata, mereka asteris terlebih dahulu, tetapi sebagai tuan rumah, haruskah kita bersiap sedikit sebelumnya? Malam ini, kamu tidak perlu berpikir untuk kembali ke rumah kontrakanmu, tinggal di hotel saja. Ah, menginap di hotel malam ini, kata Chen Xuan. Tentu saja, kamarnya berbayar. Bukankah itu sia-sia jika kosong? Xia Ruofei berkata, saudara Chen, saya tidak memberi tahu Anda terlalu banyak. Cepat kemari, aku menunggumu di hotel. Oh, bagus. Saya akan segera ke sini, kata Chen Xuan. Xia Ruofei kemudian mengambil telepon rumah di meja samping tempat tidur dan menghubungi kamar Wang San. Wang San, datanglah ke kamarku. Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung, karena telepon di kamar hotel sebenarnya ada ekstensi, mudah untuk diawasi. Wang San segera datang ke kamar Xia Ruofei. Xia Ruofei bertanya, apakah Chen Xuan dan Chen Shao dari Tianyimen tahu? Wang Sanleng berkata sejenak, murid tersebut telah melihatnya 2 kali, dan mungkin tidak dapat mengenalinya secara akurat. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, mungkin kenali saja, dia pasti akan mengenali identitasmu. Wang San mungkin tidak dapat menemukan latihan awal kultivasi Chen Xuan Jindan, tetapi dengan latihan kultivasi Chen Xuan, itu masih mudah untuk melihat tingkat kultivasi Wang San. Ada orang biasa di lobi hotel, hanya biksu lantai 9, pasti orang yang dikirim Xia Ruofei untuk menjemputnya. Wang San juga bingung, tidak yakin apa maksud Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata langsung, kamu sedang menunggu di lobi hotel sekarang, dan Chen Xuan akan tiba di sana sebentar lagi. Tugasmu adalah menyambutnya, dan membawanya ke kamarku setelah menerimanya. Ngomong-ngomong, kamu bawa dulu kemewahan beri dia kartu kamar untuk suite. Setelah memesan 15 kamar ini sebelumnya, Qin Yanan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mengeluarkan semua kartu kamar. Sedangkan untuk registrasi identitas, Qin Yanan juga menemukan beberapa KTP karyawan terlebih dahulu, karena Xia Ruofei juga mengatakan bahwa tamunya mungkin tidak. Jika Anda ingin mendaftar dengan KTP Anda belum tentu memiliki KTP. Setelah kartu rumah ini dikeluarkan, Xia Ruofei hanya menyerahkannya kepada Wang San untuk disimpan secara terpusat, karena tugas memulai resepsi besok adalah tanggung jawab Wang San dan mereka. Wang San terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan Tuan Muda Tianyimen datang sendiri. Para tetua besar yang terlibat dalam acara di Sanshan ini sangat besar. Ini sungguh tugas yang penting.
Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ketika Chen Xuan datang ke hotel secara langsung, para tetua sebenarnya saling menyapa secara langsung, tetapi hanya mengirim murid untuk menemuinya. Apa artinya ini? Jelaskan bahwa Penatua Agung dan Chen Shao berada di posisi yang sama. Wang San tiba-tiba meledak dengan rasa bangga yang kuat, merasa ingin bangga. Ya, murid itu mengerti. Wang San menjawab, pergi. Xia Ruofei melambai dan berkata. Wang San dengan cepat membungkuk pada Xia Ruofei dan segera meninggalkan ruangan. Xia Ruofei duduk sendirian di kamar dan membuat teh. Setelah menunggu sekitar setengah jam, bel pintu berbunyi dan pada saat yang sama, suara hormat Wang San terdengar, tetua yang hebat, Chen Shao yang bertanggung jawab. Xia Ruofei melambai, dan pintu kamar terbuka. Dia juga berdiri dan menyapanya beberapa langkah, dan baru saja melihat Chen Xuanmei masuk. Saudara Xia, kamu bekerja keras. Chen Xuan berkata dengan cepat begitu dia memasuki pintu. Saudara Chen sama-sama, duduklah di dalam. Ini masih pagi, ayo ngobrol sambil minum bubble tea. Xia Ruofei tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Wang San lagi, Wang San, kamu telah bekerja keras, kembali ke kamar dulu. Tidak ada yang salah di sini. Meskipun Xia Ruofei menggunakan nada mengobrol, Chen Xuan Wenyan tidak bisa menahan pandangannya, dan warna aneh muncul di wajahnya. Awalnya, dia memiliki banyak kebingungan tentang ayahnya, Chen Nanfeng, yang memintanya untuk membawa 25 perintah suci ke dunia sekuler. Dia telah membuat berbagai tebakan akhir-akhir ini, tapi dia selalu bingung. Baru setelah Xia Ruofei tiba-tiba muncul di perusahaan Taoyuan, Chen Xuan memiliki pemahaman yang samar. Karena perusahaan Taoyuan adalah industri Xia Ruofei di dunia sekuler, maka Chen Nanfeng memintanya datang ke perusahaan Taoyuan untuk merasakannya. Itu pasti sesuatu yang lain. Di bawah premis seperti itu, Chen Nanfeng secara khusus memintanya untuk membawa 25 perintah suci. Apakah ini berarti Xia Ruofei memiliki hubungan dekat dengan 5 perintah suci? Di pelelangan, Chen Xuan meminjam batu roh dari Xia Ruofei untuk menawar 5 perintah suci. Saat itu, Chen Xuan juga khawatir Xia Ruofei sendiri ingin bersaing dengan 5 perintah suci. Tanpa diduga, Xia Ruofei hanya merenung sedikit dan meminjamkannya batu roh. Jika Xia Ruofei memiliki penelitian mendalam tentang 5 perintah suci, atau sekadar mengetahui rahasia 5 perintah suci, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan 5 perintah suci? Chen Xuan menoleh untuk memikirkannya, dan ada kemungkinan Xia Ruofei sudah memiliki 5 perintah suci terakhir yang belum lahir. Ini hampir seperti dugaan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Chen Nanfeng masih mengetahui segalanya. Faktanya, tebakan Chen Xuan pada dasarnya adalah fakta, dan bahkan lebih mendekati fakta daripada tebakan Chen Nanfeng. Chen Nanfeng hanya berpikir bahwa Xia Ruofei baru-baru ini melakukan kontak dengan 5 perintah suci, dan tidak berharap 5 perintah suci terakhir akan dijalankan pada Xia Ruofei. Chen Nanfeng juga terlalu percaya diri, karena siapapun yang telah melakukan kontak dengan 5 perintah suci dapat merasakan nafas yang lemah, dan jika 5 perintah suci masih ada di Xia Ruofei, bahkan jika mereka disimpan di cincin penyimpanan, nafasnya pasti akan hilang, tidak menyembunyikannya. Juga, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Xia Ruofei tidak menggunakan senjata sihir penyimpanan, tetapi senjata sihir gua yang jauh lebih canggih. Jika bukan Xia Ruofei yang sempat menyentuh 5 perintah suci di ruang Lingtu, dan sebelum pergi ke gerbang Tianyi, dia bahkan tidak mungkin merasakan nafas yang samar. Chen Xuan tidak tahu apa yang dimaksud Chen Nanfeng dari awal hingga akhir, tetapi itu samar-samar ditebak dan terkait dengan 5 perintah suci, jadi ketika Xia Ruofei muncul, dia tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada Xia Ruofei, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun tentang 5 perintah suci. Tentu saja, itu saja. Dia tidak terus memihak Xia Ruofei dalam masalah 5 perintah suci. Chen Xuan tidak menyangka bahwa hari ini Xia Ruofei mengambil inisiatif untuk mengarahkan topik ke 5 perintah suci. Untuk sementara waktu, banyak pemikiran terlintas di benak Chen Xuan. Setelah merenung sejenak, Chen Xuan berkata, kami bertiga telah mengumpulkan 5 tata cara untuk dipelajari, tetapi pada saat itu kami belum memperoleh token keempat. Hasil penelitian pada saat itu. Faktanya, dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit kemajuan. Xia Broter, apakah Anda ada saran bagus? Chen Xuan lebih berhati-hati,
tetapi dia memiliki godaan yang kuat. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, Saudara Chen, saya baru saja mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, tidak akan ada penemuan baru dalam pengumpulan 4 token, tidak ada yang tahu. Karena penelitian Anda belum mengalami kemajuan apapun, mengapa tidak mencobanya? Petik 2. Chen Xuan sedikit kecewa, tetapi samar-samar dia merasa bahwa Xia Ruofei seharusnya tidak mengatakannya dengan santai, jadi dia memikirkannya dan berkata, saya akan kembali dan menghubungi ayah saya dan menanyakan pendapatnya, jika saya mau untuk memanggil 2 lainnya. Sebuah sekte keluar dengan 5 perintah suci, dan dia harus keluar dengan orang tuanya. Tapi, sekarang 5 perintah suci ada di pihakku, itu mungkin tidak nyaman. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Chen sangat merindukan pekerjaan berpengalaman ini. Hanya saja, tidak ingin meninggalkan perusahaan kami. Sebenarnya, Anda dapat mengatur tempat pertemuan di Sanshan. Ini tidak akan menunda apapun, bukan? Dengan kilatan cahaya di benak Chen Xuan, dia merasa lamaran Xia Ruofei tidak biasa-biasa saja. Namun dia tidak menunjukkannya, hanya tersenyum dan berkata, usulan saudara Xia bagus. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Selanjutnya, semua orang tidak menyebutkan 5 perintah suci secara diam-diam. Mereka mengobrol sambil minum, dan suasananya sangat bagus. Pada jam 9 malam, Chen Xuan bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Alasannya karena dia harus berangkat kerja besok, jadi dia harus kembali istirahat lebih awal hari ini. Xia Ruofei dan mereka bertiga tidak bisa menahan tawa, Chen Xuan terlalu asyik bermain. Namun, Xia Ruofei sangat mengagumi Chen Xuan. Dia melakukan segalanya dengan serius dan melakukan hal yang paling utama. Tidak masuk akal jika orang seperti itu tidak berhasil. Mengingat Chen Xuan tidak punya mobil, Xia Ruofei berkata bahwa dia mengantarnya kembali. Namun Chen Xuan menolak dan langsung memesan Didi. Akibatnya, Xia Ruofei dan 3 orang mengantarnya ke pintu komunitas villa, dan berjalan-jalan untuk makan. Xia Ruofei juga melihat Chen Xuan mengambil kartu identitasnya di pintu masuk komunitas. Itu harus diletakkan di sini ketika memasuki komunitas. Manajemen staf komunitas villa ini sangat ketat. Faktanya, Xia Ruofei juga sangat penasaran dengan KTP Chen Xuan, tapi dia malu untuk memintanya melihatnya. Di pintu masuk komunitas villa, Xia Ruofei dan 3 orang lainnya menemani Chen Xuan beberapa saat, dan janjinya Didi telah tiba. Xia Ruofei melihatnya. Itu adalah Ford Focus biasa. Chen Xuan harus memilih untuk menghemat uang. Model biasa. Setelah melambaikan tangan kepada Chen Xuan, Xia Ruofei dan 3 orang lainnya berjalan menuju komunitas villa. Hari ini ketiganya minum sedikit anggur, jadi Song Wei pun memutuskan untuk tinggal di rumah Xia Ruofei. Dia menelepon kembali untuk makan bersama Ling Qingsui dan kemudian tinggal di rumah Ling Qingsui. Song Qiming sudah mengetahui bahwa Song Wei, seperti Ling Qingsui, sudah menjadi seorang kultivator, jadi dia sangat lega putrinya tinggal di luar negeri, dan tidak mengatakan bahwa dia akan mengirim mobil untuk membawanya pulang. Mereka bertiga berjalan kembali menyusuri jalan indah di masyarakat. Xia Ruofei juga melihat cahaya di townhouse kecil Feng Jing, dan Feng Jing seharusnya sudah pulang kerja. Namun, ini belum terlalu dini, dan dengan 2 orang kepercayaan di sampingnya, Xia Ruofei tidak punya rencana untuk berkunjung. Setelah mengobrol sebentar, Ling Qingsui mau tidak mau bertanya, Ruofei, kamu tiba-tiba mengundang Chen Xuan makan malam di rumah, apakah ada niat khusus? Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, coba tebak. Di mana hal ini membuatku menebak? Ling Qingsui berkata dengan nada meremehkan, saya mendengarkan obrolan Anda, semuanya ada di awan, saya merasa seperti Anda sedang mengobrol. Tidak ada yang serius tentang palu dan tongkat. Konten. Namun, saya tidak yakin Anda akan melakukannya sesuatu yang tidak ada artinya. Song Wei mengatupkan bibirnya dan berkata, menurutku, apakah ini ada hubungannya dengan 5 perintah? Xia Ruofei menatap Song Wei secara tak terduga dan berkata, Wei tidak buruk. Cukup tajam, bisakah kamu menebak ini? Ling Qingsui bertanya pada lengan Song Wei dengan penuh minat, Wei, bagaimana menurutmu? Song Wei tersenyum tipis dan berkata, sepertinya aku benar. Sebenarnya tidak masalah, rasanya kamu sudah lama tidak membicarakan 5 dekrit suci, tapi ladang gasnya jelas berbeda,
dan meskipun Chen Xuan masih berpasangan ekspresi lembut, tapi aku bisa merasakan dia tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati, hanya bertanya-tanya apakah 5 perintah suci lebih penting baginya. Xia Ruofei mengacungkan jempol kepada Song Wei dan berkata, tentu saja, dia sangat perhatian. Ruofei, beritahu kami tentang 5 perintah suci ini. Ling Qingsui menarik pakaian Xia Ruofei dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang 5 perintah suci, tetapi Chen Xuan datang ke Sanshan dan memasuki perusahaan Taoyuan, mungkin untuk 5 perintah suci. Tentu saja, dia sendiri mungkin tidak begitu jelas tentangnya. Semua ini sudah diatur oleh Chen Nanfeng, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei secara selektif berbicara tentang Ling Qingsui dan Song Wei tentang beberapa dari 5 perintah suci Wang San berkata dengan hormat, ya. Tetua Agung. Kemudian dia membungkuk sedikit ke arah Chen Xuan lagi, lalu keluar kamar. Saudara Chen, datang dan minum teh. Xia Ruofei tersenyum dan mendorong cangkir teh ke depan Chen Xuan. Terima kasih. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, ternyata saudara Xia sudah menjadi penatua Xingzhonzong. Sejauh yang saya tahu, penatua Xingzhonzong adalah posisi kehormatan dan telah kosong selama bertahun-tahun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Luo adalah penguasa cinta. Chen Xuan menatap Xia Ruofei dengan penuh arti, dan alih-alih terus bertanya, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saudara Xia, semua pekerjaan persiapan sudah selesai di sini. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya untuk melindungi makanan semua orang, akomodasi, dan ruang pertemuan kecil untuk komunikasi. Apa yang perlu Anda lakukan? Saya punya 5 suite mewah, Anda dan saya ada 3 yang tersisa di luar 1 kamar. Jika ada lebih dari 3 sesepuh atau sesepuh di Fei Huagu dan Changlangmen, mereka dapat dibuka kembali kapan saja. Termasuk kamar pelayan yang boleh mereka bawa, mereka juga sudah dipesan sebelumnya. Saudara Xia, kata Chen Xuan. Saudara Chen, apakah kamu ingin melihat ruang pertemuan? Xia Ruofei bertanya. Lagi pula, kamu adalah tuan rumah sebenarnya, atau haruskah aku menemanimu melihat tempat tersebut? Tidak. Chen Xuanlian melambai, saya tidak yakin bahwa Xia Brothers melakukan sesuatu. Selain itu, saya belum menangani hal-hal ini sama sekali, dan saya tidak melihat cara untuk melihatnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu jangan membacanya. Saya tidak mengerti ini. Itu diatur oleh orang-orang berikut. Ayo minum teh dan ngobrol. Tentu saja, Xia Ruofei menelepon Chen Xuanlian malam, terutama mengingat jika Fei Huagu dan Changlangmen bergegas ke Sanshan pada malam hari, sebagai penyelenggara, jika Chen Xuan tidak bertemu di hotel, itu agak tidak pantas. Tentu saja, ternyata dia sedikit khawatir, baik lembah Fei Hua maupun Changlangmen tidak datang. Keesokan paginya, Xia Ruofei dan Chen Xuan sarapan bersama di kafetaria hotel. Ada juga 8 murid yang memilih sekte bintang, dan menyelesaikan masalah sarapan dengan kecepatan tercepat. Qin Yanan juga bergegas ke hotel bersama 2 gadis dari tim asisten. Namun, mereka terutama bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak hotel. Xia Ruofei perlu berkoordinasi dengan pihak hotel sesegera mungkin. Sedangkan untuk pekerjaan resepsi, tentu saja mereka tidak akan dihubungi. Untuk tujuan ini, Xia Ruofei juga membuka 2 kamar khusus sebagai ruang kerja, biarkan Qin Yanan tinggal di kamar tersebut. Setelah sarapan, Xia Ruofei dan Chen Xuan datang ke lobi hotel, duduk di sofa lobi dan menunggu. Dan Wang San dan yang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok. 4 orang pergi ke ruang konferensi kecil untuk melakukan beberapa pekerjaan persiapan, dan 4 orang sisanya berdiri di samping Xia Ruofei. Sekitar pukul 9 pagi, Xia Ruofei dan Chen Xuan sama-sama melihat ke pintu masuk hotel, lalu berdiri pada saat yang sama dan menyapa dengan cepat. Di depan pintu, Liu Manxia, pemilik lembah Fei Hua, dan muridnya Yu Xiner, keduanya mengenakan pakaian modern, berjalan ke lobi hotel. Meski gaun istana diganti, gaya keduanya tak tertandingi. Entah itu kecantikan Liu Manxia yang dewasa atau penampilan Yu Xiner yang murni dan menyenangkan, itu menyayat hati. Mereka terlihat seperti sepasang saudara perempuan. Jika mereka bukan praktisi, mereka tidak percaya bahwa Liu Manxia, yang tampak seperti wanita muda berusia awal 30-an, sudah menjadi wanita berusia 70 hingga 80 tahun.
Bahkan, begitu mereka masuk ke dalam hotel, mereka langsung menarik banyak perhatian, dan tingkat pengembaliannya pun cukup tinggi. Xia Ruofei menyapa Liu Manxia dan mengangguk diam-diam. Sepertinya Chen Nanfeng tidak berbohong, dan wajahnya cukup besar. Liu Manxia dan partainya hanya memiliki 2 orang. Dalam kapasitasnya sebagai pemilik lembah, dia jelas merupakan mobil yang ringan. Secara khusus, Biksu Jindan adalah satu-satunya di antara dia, yang jelas mendapat tanggapan positif terhadap lamaran Chen Nanfeng. Tuan Liu Gu, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Gaya Anda masih sama, Chen Xuanhan menyapa sambil tersenyum. Ternyata itu adalah keponakan Chen Xian. Senyuman muncul di wajah dingin Liu Manxia. Dan Xia Daoyou juga ada di sini. Qin Yanan dan yang lainnya telah kembali ke kamar untuk bersiap, jadi Xia Ruofei juga mengubah penampilannya menjadi tampilan musim panas. Liu Manxia sangat terkesan dengan Xia Ruofei di pelelangan, dan dia juga membeli latihan spiritual, Lin Langzhen, dari Xia Ruofei. Interpretasi, dia telah mempelajari interpretasi sebenarnya Lin Lang selama periode ini, dan dia mendapat banyak manfaat dari kekuatan spiritualnya, jadi kesannya terhadap Xia Ruofei sangat baik, dan dia langsung mengenalinya. Tuan Liu Gu, Anda telah bekerja keras selama ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Yu Xiner juga menyapa dengan cepat. Xiner telah melihat kepala Chen Shao. Telah melihat Xia, senior. Xia Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tahan dengan kata, senior, gadis Xiner memanggil namaku, atau Xia Daoyou akan melakukannya. Chen Xuan berkata ke samping, kamu juga bisa memanggilnya Penatua Xia. Saudara Xia sekarang adalah yang lebih tua dari Xing Zonzong. Liu Manxia tidak terkejut dengan hal ini dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada Xia Daoyou. Yu Xiner memberkati lagi dan berkata, Xiner telah melihat Penatua Xia. Gadis Xiner terlalu sopan. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu dari gerbang Changlang belum tiba. Bagaimana kalau Tuan Liu Gu dan gadis Xiner pergi ke kamar untuk istirahat dulu? Keduanya diatur di sini. Hal-hal khusus dari pertemuan pertukaran ini diatur oleh saudara Xia. Dia adalah ular tanah di Sanshan. Chen Xuan berkata ke samping. Liu Manxia secara tidak sengaja melirik ke arah Xia Ruofei sebelum dia mengangguk sedikit dan berkata, lalu ada Lao Xia Daoyou. Di mana cara kerjanya? Kata Xia Ruofei. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Wang San dan berkata, Wang San, ini adalah penguasa lembah Liu Manxia dari lembah Feihua. Ini adalah Yu Guer, pecinta lembah Liu Gu. Bawalah mereka ke kamar untuk beristirahat. Ayo. Petik 2. Wang San buru-buru membungkuk dan berteriak, Wang San, murid dari Sekte Pemetik Bintang, telah bertemu Tuan Liu Gu dan bertemu gadis Xiner. Silakan ikut denganku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Gu dan gadis Xiner, karena teman-teman tahu dari gerbang Changlang belum tiba, jadi saudara Chen dan saya harus menunggu di sini sebentar, jadi kami tidak bisa menemani keduanya orang-orang di atas. Xia Daoyou sopan, kamu tidak perlu mengendalikanku. Liu Manxia tersenyum, kami akan baik-baik saja. Xia Ruofei, Liu Manxia dan lainnya dapat berbicara tentang latihan di lobi tanpa ragu-ragu. Tentu saja, karena ketika mereka berbicara, Xia Ruofei telah memasang perisai dengan kekuatan mentalnya, dan tidak ada orang lain di lobi yang dapat mendengarnya. Apa yang mereka katakan? Tentu saja, yang lain jauh, jadi mereka tidak merasa aneh. Mereka hanya berpikir suara Xia Ruofei relatif kecil. Liu Manxia dan Yu Xiner mengikuti Wang San naik lift ke atas, dan suara kepala gerbang Changlang muncul di pintu hotel. Mu Sheng juga tidak memobilisasi gurunya, dan para tetua zaman Jindan tidak membawa satu pun, dan hanya ada satu pelayan, yaitu putranya Mu Jianfei. Tampilan keempat token tersebut hampir sama, yang membedakan hanyalah angka yang terukir di atasnya. Keempat token tersebut masing-masing diberi nomor 2, 3, 4, dan 5. 2 token dan 3 token milik Tianyimen. Token ketiga berasal dari lembah Feihua, dan 5 token sisanya dimiliki oleh Changlangmen. Di ruang pertemuan kecil, Chen Xuan, Liu Manxia, dan Mu Sheng menatap keempat token dengan mata terbelalak, dan tidak tahu bagaimana melanjutkan penelitian. Adapun Yu Xiner dan Mu Jianfei, tidak ada rasa keberadaan sama sekali, dan tidak ada tempat untuk mata besar dan juling dari jarak dekat, dan hanya bisa melihat semua orang dari jarak yang lebih jauh.
Faktanya, ketiga sekte telah bersama-sama mempelajari 5 perintah suci dalam beberapa tahun terakhir, tetapi seperti sebelumnya, tampilan tokennya hampir sama, tidak ada perubahan dalam pengaturannya, dan tidak ada terobosan dalam penelitian apapun. Ketiga sekte tersebut memiliki tokoh tingkat tua yang telah mempelajari 5 tahun biasa suci. Mereka juga mencoba mempelajari nomor token tersebut. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya perbedaan antara beberapa token. Seseorang benar-benar memulai dengan teknik pengukiran dan garis halus penomoran, tetapi arah yang dipilih salah pada awalnya. Tentu saja, hanya akan ada satu akibat, yaitu menemui jalan buntu. Saat ini, token juga telah ditambahkan, tetapi tampaknya tidak berpengaruh, dan tidak ada bedanya dengan 3 token sebelumnya. Baik Liu Manxia dan Mu Sheng mengarahkan pandangan mereka pada Chen Xuan Tian Yimen dan memanggil kedua sekte mereka untuk mempelajari 5 perintah suci. Mereka secara alami merasa bahwa Tian Yimen telah menemukan sesuatu, tetapi mereka perlu mengumpulkan 4 token yang ada. Mari kita konfirmasi bersama. Bagaimanapun, Tian Yimen memiliki 2 token. Hal ini tidak pernah mungkin terjadi di masa lalu, di mana Chen Xuan punya petunjuk. Seolah-olah dia adalah seorang relay, dia mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei lagi. Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, apakah Anda menemukan petunjuk?" Mu Sheng dan Liu Manxia mau tidak mau mengungkapkan warna yang aneh. Ketika mereka tidak mengatakan apapun tentang Chen Xuan, mereka pertama kali meminta Xia Ruofei merasa sangat bingung. Xia Ruofei tiba-tiba menjadi fokus perhatian di ruang konferensi kecil, dan bahkan Xiao Transparan Mu Jianfei dan Yu Xiner memandangnya. Xia Ruofei berdeham dan berkata, "Dua senior, Saudara Chen, kumpulkan keempat token ini untuk dipelajari, tidak akan ada hasil, karena sejauh ini, token terakhir masih hilang. Saya pikir yang terakhir setelah menemukan token, di sana akan ada kejutan." Faktanya, para praktisi modern memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang Ordo Tanglong, 5 Ordo Suci. Mereka bahkan tidak dapat menentukan apakah hanya ada 5 token, tetapi jumlah terbesar di antara token yang telah lahir sejauh ini adalah token Wuang dari Gerbang Changlang. Jadi semua orang secara tentatif menamakan token tersebut sebagai 5 orang suci. Pada saat yang sama, penilaian arus utama juga percaya bahwa ada total 5 token. Tapi tidak ada yang berani menepuk dada dan mengatakan bahwa tidak boleh ada yang keenam, yaitu keberadaan no token. Tentu saja, pandangan Xia Ruofei bukanlah hal baru. Pandangan arus utama para praktisi juga percaya bahwa ketika premis dari kumpulan 5 token ditetapkan, setelah kelima token dikumpulkan, petunjuk akan muncul, dan penelitian tentang 5 perintah suci juga akan membuat kemajuan terobosan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Xia Ruofei sebenarnya tidak ada artinya. Mengatakan sesuatu yang aneh hanyalah omong kosong belaka. Namun, Liu Manxia dan Mu Sheng adalah ahli dalam kasus ini, dan mereka berdua memiliki kesan yang sangat baik terhadap Xia Ruofei, jadi tentu saja mereka tidak akan langsung menyalahkan Xia Ruofei, tetapi mereka berdua merasa sedikit kecewa. Chen Xuan diam-diam merasa cemas. Dia berkata, "Saudara Xia, saya juga percaya ini. Tapi, bukankah token terakhir sekarang muncul? Kita hanya dapat mempelajari 4 token ini untuk sementara. Saya tidak tahu Saudara Xia, melalui 4 token ini, bisakah kamu menemukan petunjuk berharga?" Xia Ruofei tidak berniat untuk terus bersembunyi lagi. Dia tersenyum langsung dan berkata, "Saya benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang kombinasi 4 token. Tapi, kita dapat mencoba menggabungkan kelima token itu." Petik 2. Dia memiliki soal 5 perintah suci, selama dia masih ingin mempelajari rahasia 5 perintah suci, mustahil menyembunyikannya. Lagi pula, dia hanya punya 1 token, dan dia tidak dikenal karena penelitian apapun. Hanya dengan menggabungkan kelima token akan terjadi perubahan ajaib, dan 4 token lainnya ada di tangan orang lain, pikirnya. Tidak mungkin belajar dalam diam. Oleh karena itu, Xia Ruofei, melalui pemahaman diam-diamnya dengan Chen Nanfeng, menggunakan pengaruh Tianyimen untuk mengumpulkan semua orang guna menggabungkan token. Lagi pula, kekayaan itu berpindah-pindah, jadi wajar saja ada risikonya. Namun, Xia Ruofei telah meminimalkan risikonya. Baik Lembah Fei Hua maupun Gerbang Changlang tidak memiliki kesempatan untuk memobilisasi para guru, dan tempat pertemuan ditempatkan di Sanshan, yang seluruhnya diatur olehnya.
Selain itu, dia masih menjadi biksu awal Jindan, bahkan Liu Manxia dan Mu Sheng tidak mengetahui hal ini. Selain itu, dia juga membuat beberapa fluktuasi rambut nyata yang disebabkan oleh Liu Manxia di ruang konferensi ini sebelumnya, tetapi ini bukan hanya efek isolasi dan pelindung suara, tetapi pasti ada konflik. Arai Xia Ruofei dengan simbol batu giok sudah cukup. Jebak mereka selama beberapa menit. Dengan perbedaan waktu sebesar itu, Xia Ruofei dapat dengan tenang terhubung dengan Song Wei dan Ling Qingsui dan melarikan diri dengan perahu terbang. Dia membiarkan Song Wei dan Ling Qingsui datang ke Hotel Shangri-La, tetapi hanya tinggal di kamar Xia Ruofei. Begitu terjadi konflik, Xia Ruofei pertama kali waktu dapat mengendalikan kapal terbang, dan keduanya terhubung dari jendela di sisi dinding luar, yang merupakan waktu lebih dari cukup. Dengan begitu banyak tata letak, Xia Ruofei juga memiliki kepercayaan diri. Karena dia ditakdirkan untuk disembunyikan, dia cukup membuka pintu. Chen Xuan dan yang lainnya tidak langsung ingin memahami apa yang dikatakan Xia Ruofei tadi. Xia Ruofei langsung memikirkannya, mengambil token nomor 1 dari ruang batu gua gunung dan laut, dan membungkus lapisan kekuatan spiritual di sekitar token untuk sepenuhnya mengisolasi token dari dunia luar. Kedua senior, saudara Chen. Xia Ruofei berkata, faktanya, salah satu senjata ajaib penyimpanan yang diberikan guru kepada saya memiliki tanda, nomor 1. Hanya saja saya dulu berlevel rendah dan tidak bisa tidak bertarung sama sekali. Membuka senjata ajaib penyimpanan ini masih merupakan terobosan dalam kultivasi saya baru-baru ini, dan hanya senjata ajaib penyimpanan yang diberikan oleh guru yang dibuka. Xia Ruofei telah belajar dari umat Buddha Yuntai tentang perubahan token ini, jadi dia tidak terkejut seperti Chen Xuan dan lainnya. Tentu saja, ini juga pertama kalinya dia melihat token digabungkan, namun fokusnya lebih pada floating point yang dikatakan Yuntai Jushi. Xia Ruofei tidak melihat floating point yang dikatakan oleh umat Buddha Yuntai di sisi token. Dia pikir floating point itu seharusnya ada di belakang. Semua orang tertarik dengan perubahan token, dan kejutan besar memenuhi hati mereka selama bertahun-tahun. Ketiga sekte tersebut menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mempelajari 5 dekrit suci, tetapi tidak ada kemajuan sedikit pun. Hari ini adalah fajar harapan. Tidak berubah adalah hal yang paling membuat putus asa, dan perubahan berarti peluang baru. Mu Sheng menatap token itu, sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia menunjuk ke token itu dan berteriak, Tanglong. Tanglong, mungkinkah itu Ordo Tanglong? Begitu ucapan ini keluar, baik Chen Xuan dan Liu Manxia tiba-tiba menunjukkan sentuhan kegembiraan. Liu Manxia dengan cepat bertanya, Mu Zhang, apakah kamu tahu asal-usul token ini? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Untuk pertama kalinya, dia mendengar orang-orang di luar umat Buddha Yuntai menyebut 5 ordo suci ini sebagai Ordo Sanglong, dan dia tidak bisa tidak menantikannya. Bagaimanapun, pemahaman umat Buddha Yuntai tentang Ordo Sanglong tidak terlalu dalam, dan karena rendahnya tingkat budidaya di masa-masa awal, maka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian Tanglong Ling. Jika Mu Sheng mengetahui lebih banyak informasi tentang Tanglong Ling dari sumber lain, itu akan lebih baik. Juga, Mu Sheng berkata, saya khawatir. Semua orang akan kecewa. Saya tidak tahu banyak tentang Tanglong Ling, dan bahkan saya tidak dapat memastikan apakah ini Tanglong Ling. Berbicara tentang ini, Mu Sheng berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, saya melihatnya di sisa-sisa buku klasik, tetapi deskripsi peninggalan buku klasik hanya beberapa kata, mengatakan, penguasa 5 sekte mengumpulkan Fei Longfeng, silakan lihat ke Ordo Sanglong, dan tidak ada yang lain. Saya baru saja melihat kata, Sanglong, di token ini, dan saya berusaha keras untuk mengingat bahwa ada deskripsi seperti itu di buku klasik yang rusak. Petik 2. Liu Manxia merasa sedikit kecewa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Mu Zhang, pikirkan lagi, apakah memang hanya ada kalimat seperti itu? Faktanya, Liu Manxia juga prihatin dengan kekacauan. Biksu tua Jin dan seperti Mu Sheng pada dasarnya mudah diingat, dan tidak akan seperti orang biasa. Ingatan itu akan kabur setelah sekian lama, dan kesannya mungkin menjadi dangkal. Ada yang, tapi asal diingat baik-baik pasti akan mengingatnya dengan benar, karena dia mengatakan hanya ada satu kalimat, pada dasarnya dia yakin tidak akan ada konten lagi.
Museng tersenyum pahit dan berkata, Tuan Liu Gu, Mu tidak tua dan bingung, dia juga tidak bingung dengan ingatannya. Saya cukup yakin bahwa ada catatan tentang Tang Long Order dalam klasik ini. Jika Tuan Liu Gu tidak percaya padaku, aku bahkan akan melakukannya. Anda dapat menghubungi Zhongmen segera dan mengirim seseorang untuk mengirim sisa-sisa karya klasik ke Sanshan. Liu Manxia merasa malu, dia dengan cepat berkata, Kepala Mu Zhang salah paham, saya tidak bermaksud seperti ini. Menghitungnya, Xia Ruofei dan Chen Xuan sama-sama dianggap junior, dan tentu saja mereka tidak akan berbaur pada saat ini. Setelah berpikir sejenak, Xia Ruofei berkata, menurutku benda ini tidak disebut Wu Shengling atau Shenglong Ling, mari kita lihat dulu apa yang spesial dari token gabungan ini. Usulan Xia Ruofei tentu saja disetujui oleh semua orang. Liu Manxia bahkan melirik Xia Ruofei dengan penuh rasa terima kasih. Dia mengalihkan topik seperti ini, dan itu melegakan baginya. Tokennya sedikit lebih besar dari tamparan orang dewasa. Di sisi ini hanya ada tulisan, Sanglong, pada reliefnya, dan tidak ada yang lain selain sebuah pola. Kedua karakter ini berbentuk segel. Seperti yang dikatakan Liu Manxia, pukulannya kuat dan bertenaga. Jika Anda menatap dengan penuh perhatian, Anda masih bisa merasakan momentum yang datang dari wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dua kata ini saja sudah cukup untuk menonjolkan keanehan dari gabungan token ini. Namun, kata Sanglong juga penuh dengan momentum. Selain itu, semua orang tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, apalagi menemukan rahasia reruntuhan perbaikan kuno yang lengkap dalam legenda. Xia Ruofei secara alami mengambil Dragon Order di meja konferensi. Dia pertama-tama melihat ke depan dengan berpura-pura, dan kemudian membaliknya. Ketika titik mengambang padat di punggungnya muncul di depannya, dia tidak bisa menahan pandangannya, dan ada kilatan kejutan di matanya. Titik mengambang yang menurut orang awam Yuntai berubah setiap 50 tahun atau lebih memang didistribusikan di bagian belakang. Chen Xuan dan yang lainnya juga menonton Dragon Order, jadi setelah Xia Ruofei menyerahkan, semua orang secara alami tertarik dengan floating point ini. Senior Yuntai, Xia Ruofei mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi langsung dengan para perencana di ruang biji misterius di ruang gua gunung dan laut di ruang Lingtu. Tapi diam-diam, jelas bahwa orang gila yang tertutup ini masih berada di dalam pintu yang sangat tertutup, sepenuhnya mengisolasi kontak luar. Xia Ruofei benar-benar tidak dapat memahaminya, orang awam Yuntai sebenarnya adalah sinar sisa jiwa, bahkan tanpa tubuh, apa gunanya mundur sepanjang hari. Awalnya, dia ingin umat Buddha Yuntai melihat pola floating point, tapi karena dia tidak bisa menghubunginya, dia harus melakukannya. Xia Ruofei Ningshen melihat pola mengambang di belakang Tang Longling. Titik mengambang ini hampir menutupi seluruh bagian belakang token, dan tidak ada keteraturan di dalamnya. Jika penderita fobia intensif melihat pola seperti itu, diperkirakan semua merinding akan timbul. Xia Ruofei hanya duduk di meja konferensi dan meletakkan punggung Tang Longling di atas meja. Chen Xuan, Mu Sheng dan Liu Manxia semuanya berkumpul untuk melihat lebih dekat floating point pada token ini sejauh ini, yang merupakan tempat yang paling mungkin berisi rahasia Orde Naga, kecuali dua kata di posisi lain, bahkan tidak ada pola dekoratif yang diukir, jadi fokus semua orang tentu saja tertuju pada floating point ini. Xia Ruofei mengulurkan tangan dengan hati-hati, siap untuk menyentuh titik mengambang ini.